Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya membuat program dari Microsoft Excel. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan bisa mempermudah kinerja kita dalam era serba digitalisasi ya. Ini mencoba kita mendigitalisasi administrasi sebagian ya, sebagian tidak semuanya. Di sini ada jadwal, ada RPP, ada Google Classroom, ada absen, ada buku sumber atau modul, ada jurnal. Nah, kita sebagai pengajar, sebelum kita ngajar kita harus tahu dulu jadwal kita mengajar di kelas apa. Kita klik ini saja, di sini udah secara otomatis saya ngajar di kelas apa, diwarnai ya dengan warna kuning. Kemudian di sini juga ada RPP. Ini sering kali kita diperiksa dengan administrasi RPP. Kita dengan secara mudah hanya memasukkan materi pokok saja. Di sini sudah ada dua format ya, format luring dan format daring. Untuk luring kita klik, ini sudah mengacu pada format terbaru, yaitu di dalam kegiatan ada kegiatan literasi dan kreatif dan seterusnya ya. Nah, yang membedakan antara luring dan daring adalah di sini ada media, alat, dan sumber. Yang membedakan adalah media dan alat. Kalau luring mungkin lembar kerja peserta didik dan lembar penilaian. Kemudian alat bisa spidol, laptop, dan proyektor. Dan di sini sudah termasukkan materi yang tadi kita input ya. Kemudian ada daring formatnya, jadi satu kali input kita udah secara otomatis dua format yang kita kerjakan, yaitu luring dan daring. Yang membedakannya di sini tadi ya, kalau di daring medianya ada Google Classroom, Google Formulir, kemudian alat, smartphone, dan laptop. Ini ya. Kemudian di sini juga ada Google Classroom. Setelah kita tahu jadwal kita ngajar di kelas mana, kita masuk ke kelas yang kita akan ngajar di sana ya, misalnya kelas IPA 1. Nah, di sini secara otomatis kita masuk ke Google Classroom di kelas IPA 1. Kemudian di sini juga ada absen. Nah, absen misalnya di sini ada link untuk siswa ya, dan link untuk guru. Ini link untuk siswa. Misalkan ini ya, ini untuk pengetikan siswa. Siswa mengisi absennya di sini. Hadir misalnya submit. Kemudian di sini juga ada absen link untuk guru. Jadi guru bisa melihat rekapitulasi dari pengisian siswa ya. Nah, siswa nanti di spreadsheet-nya seperti ini di tampilan guru seperti ini. Jadi tinggal kita melihat hasil rekapannya. Nanti secara detail mungkin ada waktu untuk menjelaskan bagaimana cara merekapitulasi hasil dari Google Classroom. Kemudian absen ya, buku, sumber, atau modul. Nah, di sini kita karena tadi sekali lagi digitalisasi, kita bisa nge-share ke anak PDF digital atau YouTube-nya. Misalkan kita lihat PDF-nya, ini bisa di-share ke anak-anak. Sebelum kita mengajar, kita bisa mempersiapkan terlebih dahulu PDF-nya. Di sini saya membuat dua cara pengetikan daftar isi, manual dan otomatis ya. Seperti ini. Ini bisa di-share ke siswa. Kemudian mungkin siswa bisa membaca secara digital langsung ya. Sini. Nah, diklik ini. Nah, ini jadi siswa bisa masuk membaca secara digital. Nah, ini mungkin nanti kita ajarkan atau pelajari lebih lanjut bagi yang belum mengerti bagaimana cara mendigitalisasikan modul atau buku. Kemudian di sini juga bisa kita masukkan link YouTube-nya ya. Jadi tentang pengetikan daftar isi.
Jadi kita menyiapkan PDF-nya, buku digitalnya, kemudian penjelasannya dari YouTube. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita untuk memahamkan siswanya, Kemudian jurnal ini yang kemarin ya di syarat di sertifikasi kita harus melampirkan jurnal. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja pertemuan berapa. Ini ya. Misalkan pertemuan 3, 5 misalkan ya. Kemudian ini sesuai dengan apa yang kita ketik di RPP ya, di RPP. Nah, untuk indikatornya, kalau kita menjelaskan materi secara kognitif, kita masukkan 1 untuk pengetahuan. Kalau kita pertemuan berikutnya kita praktek, berarti isinya 2. Berarti indikatornya berubah menjadi terampil ya, terampil dan pengetikan daftar isi. Kalau kita pertemuan pertama adalah pengetahuan, berarti kita masukin 1, berarti isinya memahami pengetikan daftar isi. Nah, di sini juga ada jam keberapa kita mengajar, misalkan jam kedua, sini otomatis berubah waktunya ya. Dan ini sekali lagi dimasukkan dari tadi ya, dari RPP. Jadi otomatis pindah ke sini, tinggal kita memasukkan kode-kode yang ini, kemudian pencapaian dan kehadiran siswa. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu dan mudah-mudahan ini bisa beres dituntaskan pengadministrasiannya. Mudah-mudahan sekali lagi menginspirasi, bisa membuat lebih bagus atau bisa program ini membantu para asatid semua ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.